Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu yang sangat familiar, yang sering dimasak di dalam keluarga untuk hidangan keluarga, yaitu menu sayur asem Jakarta. Ya, apa saja bahannya? Langsung saja kita persiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk membuat sayur asem Jakarta. Yang pertama di sini sayurannya dulu. Di sini menggunakan satu buah manisa atau labu siam. Jadi ada yang menyebut ini manisa atau labu siam ya. Kemudian satu buah jagung manis. Ini kacang panjang secukupnya. Kemudian ada yaitu nangka muda. Cara pengolahan nangka muda ini direbus terlebih dahulu ya, baru dimasak. Jadi direbus dahulu supaya tidak pahit. Kemudian sini saya menggunakan biji melinjo ya, buah melinjo. Terus kemudian karena daunnya tidak ada, yang daun so itu atau daun melinjonya, di sini saya tambahkan yaitu sayur kangkung. Ini jika tidak mengendaki juga tidak masalah. Kemudian saya menggunakan ini kacang tanah ya, kacang tanah. Kemudian untuk rempah-rempahnya 2 buah cabai merah, 1 ruas laos. Ini kurang lebih 1 sendok teh asam jawa, bawang merah 6 biji atau 6 siung, kemudian bawang putih 3 siung. Sini saya juga menggunakan kemiri 3 buah, kemudian terasi secukupnya ya, kurang lebih 1 on atau setengah on. Kemudian untuk bumbunya, di sini saya menggunakan bumbu kaldu ini ya, kaldu bubuk, bisa ayam ataupun rasa daging. Kemudian ada garam ya, dan gula. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat sayur asem Jakarta. Langsung saja kita memasaknya. Oke, yang pertama kita sangrai dahulu ya kemirinya. Jadi tip untuk memasak kemiri, apabila kita memasak menggunakan kemiri, maka kemiri ini supaya lebih keluar aromanya atau supaya lebih maksimal ya dan gurih, hasilnya lebih masakan lebih enak. Ini kemiri kita sangrai dulu ya. Kita sangrai hingga warnanya berubah kecoklatan dikit ya. Nanti baru kita haluskan. Nah, untuk bumbunya ya, kita menghaluskan bumbunya. Jadi sebelum menghaluskan, tipnya supaya tidak lari-lari ya, cowoknya tidak lari, supaya di tempat ini dikasih kain dahulu ya, supaya tidak bergerak atau licin. Kita masukkan semua bahannya ya. Ini ada bawang kemiri, bawang putih, bawang merah, terasi, dan cabai merah ya. Kita haluskan. Tip untuk menghaluskan supaya mudah, kita tambahkan dahulu garam. Ini setengah sendok teh ya. Nah, diingat-ingat supaya nanti di dalam menambah bumbu dalam proses masak kita tidak keasinan. Gula juga setengah sendok teh dulu. Kemudian penyedap juga setengah sendok teh. Ini tujuannya apa? Supaya dalam proses penghalusan kita tidak kesulitan. Jadi mempermudah di dalam proses menghaluskannya.
kita haluskan sampai benar-benar halus. Baru nih nanti kita masukkan ke dalam sayurannya. Ya, ini bumbunya sudah halus ya, jadi nggak perlu harus banget. Yang penting sudah agak halus. Jadi untuk bumbu sayur asem itu tidak perlu halus, tidak masalah. Ini udah cukup. Aja kita persiapkan untuk kuah dan sayurnya. Ya, kita rebus dulu air ya. Saya menggunakan air sini ukurannya 500 ml. Ya. 2 kali. Jadi airnya 1 liter. Saya tambahi 200 ml ya. 1 liter 200 ml ya. Oke, sudah cukup. Kita tunggu airnya sampai mendidih, baru kita masukkan sayur dan bumbunya. Oh ya, sebelumnya ya, ini nangka khusus sayur untuk nangka. Jadi semua ya, untuk masak apapun jika kita menggunakan nangka muda, maka nangka ini perlu direbus terlebih dahulu supaya nanti nangkanya tidak pahit ya. Jadi tip untuk menghilangkan pahit dari nangka ini ya, kita rebus saja seperti ini sampai mendidih. Baru kemudian kita tiriskan dan kita masak. Ya, air sudah mendidih ya. Kita masukkan dulu jagung. Ya, karena jagung agak lama dalam proses memasaknya. Kemudian di sini melijo ya. Buah melijo. Kemudian ada kacang tanah. Kita tunggu dahulu hingga mendidih. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Ya, kita masukkan bumbunya. Kita masukkan bumbu tambahan ya, tadi belum sempat untuk kerekam. Ini bumbu tambahannya yaitu daun salam. Daun salam kita masukkan. Kemudian sayur yang lainnya, ini ada manisa atau labu siam, kita masukkan pula. Kemudian kacang panjang, kemudian ini asam ya, asam Jawa kita masukkan pula. Kemudian laos yang sudah dimemarkan. Kemudian kita masukkan bumbunya. Saya menggunakan kaldu bubuk 1,5 ya. Ini 1. Tadi pada saat menghaluskan sudah menggunakan 1/2 sendok teh. Untuk gulanya 1 sendok teh. Tinggal menambahi 1/2 sendok teh saja. Kemudian garam 1 sendok teh. Tadi kita gunakan 1/2 sendok teh, maka di sini tinggal menambah yaitu 1/2 sendok teh. Kita tunggu hingga mendidih lagi. Nanti sayur kangkungnya atau kalau mungkin ada daun so atau daun melijo dimasukkan paling akhir ya.
karena kangkung atau daun so itu sangat cepat di dalam proses memasaknya. Ya, kita tunggu hingga mendidih dulu. Oke, sudah mendidih. Kita masukkan sayur kangkung. Ya, ini boleh selera aja. Kalau ada lebih baik emang menggunakan daun so atau daun melijo. Karena saya nggak ada tadi mencari, saya ganti dengan daun sayur kangkung. Ya, kita masukkan sebentar aja sayur kangkungnya. Ya, sudah gini aja. Kita tinggal menunggu sekali mendidih saja. Sayur asem siap untuk disajikan.